Nah, ini nggak paham hukum, nggak pernah peraturan ini. Oke, sebentar Pak Beator. Presidennya pergi Pak. Ya silakan Pak. Ya. Nah, ada seorang tokoh partai, karena saya agak lupa ingat siapa orangnya. Bisa, Anda harus sebut. Enggak memainkan itu dong. Enggak, saya. Anda ahli komunikasi, sebut dong. Enggak saya. Ya udah. Anda tuh senior saya, sama bel itu. Enggak, saya cuma takut. Nggak bisa. Tidak ada sampai detik ini orang partai menegur saya. Ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dari sini. Sewaktu Adi Armando dan Jongos Jokowi lainnya, pengacara Jokowi, dipermalukan oleh Beator Suryadi. Beator Suryadi, kader PDIP, yang mengatakan ijazah Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Dia juga staf ahli kepresidenan. Karena dia melemparkan isu tersebut, dia mengabarkan hal itu, dia dipecat dari staf ahli kepresidenan. Sekarang dia mengamuk di mana-mana. Tapi yang akan kita perhatikan di sini adalah begini, kawan-kawan. Kalau alasan atau kata-kata yang kita argumentasikan, kalau itu tidak benar, nampak di sini. Itu yang akan kita pelajari dari Beator Suryadi ini. Di kebenaran, makanya dia alasannya logis, makanya dia berani. Dan alasan-alasan yang dimainkan oleh Jongos Jokowi ini memang betul-betul tak masuk akal. Asal jilat sana-sini. Untuk apa? Adi Armando baru-baru ini mendapatkan jatah komisaris perusahaan. Apa maksud saya menyampaikan konten ini? Kalau seandainya kita di kebenaran, tiru Beator Suryadi ini. Karena kecerdasan itu akan muncul kalau kita membela kebenaran, tahu pasti kita kejadian yang kita katakan. Dan jangan asal bela dan mencari-cari alasan sehingga kita dipermalukan. Itu maksud saya. Sehingga nampak kali dongok-dongoknya kita. Ini bermula dari host yang menanyakan kepada Beator Suryadi ini, apa modus dia, apa niat dia memperkarakan masalah ijazah palsunya Jokowi tersebut. Yang acara itu dihadiri oleh Adi Armando, Roy Suryo, dan Beator Suryadi. Kita mencari kejujuran bahwa sudah tidak bermakna karena Jokowi sudah selesai, dia sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi pengakuan bahwa ada maladministrasi, ada kecurangan. Jadi dia memimpin negara ini 20 tahun tanpa dokumen yang jelas. Itu intinya. Dan kemudian karena Beator ini menganggap Ade Armando itu adalah orang dekatnya Jokowi, atau dalam istilah kasarnya penjilat dari Jokowi yang mengagung-agungkan keluarga Jokowi sampai Jan Etes, dia menyarankan kepada Ade Armando, tolonglah perlihatkan aja ijazahnya seperti yang diinginkan oleh publik ini. Perlihatkan ijazahnya tersebut. Kemudian akui kesalahannya. Kalau memang ijazahnya palsu, minta maaf, selesai. Kan itu, kita sama-sama mendukung Jokowi sebelumnya. Kan begitu kata Beator. Saya ingin tanya sama senior ini, apakah masih berkomunikasi dengan Jokowi? Kenapa Jokowi selama ini tidak mau, seperti Ibu Mega bilang, kalau punya ya tunjukin aja. Nggak ada urusan hukum. Tidak ada orang-orang mau ditangkap di penjara. Tidak ada seperti Bambang Tri atau Gus Dur. 6 tahun di penjara. Hanya menyatakan bahwa Jokowi tidak punya dokumen. Saya berharap dari senior ini meluruskan ini, karena dia jagonya paham tentang komunikasi politik, sampaikan bahwa dosa-dosa Jokowi selama ini kita akuin, tapi dia minta maaf dengan cara dia tarik mundur anaknya. Itu tujuannya berarti. Anaknya nggak cukup. Anda berharap Jokowi menarik Gibran turun. Nggak cukup umur, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, kurang ini kurang itu. Tapi hal ini kan tidak dijawab oleh Ade Armando. Tentu saja dia tidak mau Gibran dimaksulkan, tidak mau melihat Jokowi minta maaf, karena Ade Armando mengatakan seakan-akan Jokowi itu seperti nabi, tak pernah salah. Dan begitu host menuduhnya, atau lebih tepatnya menenggarai bahwa ini adalah instruksi partai PDI, Beator sama sekali tak peduli. Alasan dia kan sudah jelas dikatakannya. Pertama, tidak jujur Jokowi ini, kemudian tarik Gibran, kan sangat clear. Ini instruksi partai. Terserah, mau partai, mau mewakili partai atau pribadi. Karena kan saya bertanya ke Pak. Saya di kader partai 20 tahun, pasti bersikap. Dan begitu ceritanya dikatakan oleh Adi Armando adalah berita bohong semata. Berbalik, Beator mempermalukan Adi Armando yang seorang profesor, yang seorang dokter, yang seorang dosen, yang seorang ahli komunikasi, kok berbicara tak berdasarkan fakta. Di counter oleh orang-orang PDIP sendiri yang cerita tentang Pasar Pramuka. Ya, ada siapa? Ya, kan Anda bilang. Ya, saya bilang, saya kan berintiskan ke partai, kader partai. Ya, saya gini, saya mau tanya, Anda betul nggak Anda kan, kalau saya hanya mengandalkan apa yang termuat di media ya, betul nggak Anda bilang bahwa memang udah biasa itu 99 ya, 99 semua kader partai yang tidak punya ijazah lari ke pramuka.
PDIP. Lari ke semua partai. Semua Termasuk yang dari PAN itu loh, yang doktor, profesor, yang 2 kali jadi DPR ternyata dokumennya palsu. Ini betapa busuknya ya berarti. Nah, Polisi saya mau kita. bilang itu dibantah oleh PDIP. Ya, siapa yang bantah? Ini kan sejarah Saya lupa yang saya uraikan, sejarah dokumennya PDI pada waktu itu. Dulu kan PDI Ya. pakai kartu, pakai akar bahar, Ya, ya. jago-jago pasar, Ya. jago-jago terminal, nggak punya Ya, ijazah. gini, betul. Dibikin di situ. Saya lengkapi dulu ceritanya. Kemudian Anda mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi mau maju tahun 2012, ya, ada tim dari Solo kan? Betul. Datang ke Pasar Pramuka. Enggak semua. Ya, tapi datang ke Pasar Pramuka Enggak betul semua. ya? Ya, tapi ada ya, datang ke Pasar Itu Pramuka. kan Paiman itu kan kader. Ya, sebentar, saya lengkapi dulu. Delapan. Lalu di sanalah itu dibuat. Ya. Betul ya? Ya. Nah, ada seorang tokoh partai. Karena saya agak lupa-lupa ingat siapa orangnya. Bisa, Anda harus sebut. Enggak memainkan itu dong. Enggak, saya. Anda ahli komunikasi, sebut dong. Enggak, saya. Nggak bisa. Ya udah. Nggak bisa. Anda itu senior saya belum bersama Bel. Gitu. Enggak, saya cuma Nggak takut. bisa. Tidak ada sampai detik ini orang partai menegur saya. Ya Nggak sudah, ada. ya sudah. Kalau gitu Dengan kata lain, Beator mengatakan, jangan bohong kok Ade Armando, membuat kabar-kabar bohong, mengarang cerita sendiri yang tak ada faktanya sama sekali. Seluruh pembicaraan sampai 20 menit Ade Armando berbuih-buih mengatakan batal semuanya karena dia berbicara bukan berdasarkan fakta, karena hanya ingin menjilat, begitu kan? Itu yang dilihat oleh publik. Ya jelas Beator Suryadi pasti tahu juga kemarin dia di bagian itu mendapatkan upah juga dari ahli penasihat kepresidenan tapi penasihat kepresidenan zaman Jokowi terus masuk ke Prabowo kemudian dia dipecat. Yang jelas sekarang Ade Armando baru menikmati manisnya menjadi komisaris, lalu sempat kata-katanya dan karangan-karangannya tidak memuja Jokowi, tentu saja biar dia bisa aja diberhentikan jadi komisaris. Tapi dengan mengarang dengan cara hoak berhadapan dengan Beator Suryadi, habis dia. Dan bukan itu saja, pengacara yang ahli hukum yang sekarang ini dimuncul lagi dari pihak lain. Dari pihak Jokowi, tentu saja dari kalangan yang elit-elit lah katanya kan, tapi habis dirujak oleh Beator Suryadi. Karena mereka tidak paham, suka memberi kabar hoak, suka menjelaskan dengan cara mengarang-arang. Berhadapan dengan Beator Suryadi, berhadapan dengan orang yang mempunyai fakta, yang pegang kebenaran, tentu saja habis dirujak oleh Beator. Itu seolah-olah tidak melakukan verifikasi, rasanya tidak mungkin. Tetapi ini semua kan sebenarnya bisa selesai ketika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Mengapa itu tidak dilakukan? Atau jangan-jangan memang Jokowi menikmati berlarut-larutnya kasus ini dan memang berenang di dalam isu-isu yang terus digodok dan diperpanjang. Iya, cerdas loh. Nah, ini kembali lagi nih kadang ya, beritanya ini kan suka-suka dengar nggak Pak Andi Wijayanto sendiri waktu itu melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Nggak bisa. Tetap Ijazah tidak. asli nggak boleh. Ijazah asli tetap milik Enggak, pribadi. Bapak Jangan bukan salah. rekamannya Andi Wijayanto, Yang dibikin dia aturan sendiri di KPU, bilang hanya selembar ijazah dilegalisir. Titik. Nampaknya selain politikus, Beator Suryadi ini orang yang cerdas juga, bukan? Walaupun jongos Jokowi atau pengacara Jokowi ini menganggap Beator ini tidak paham hukum, tidak paham politik, tidak paham prosedur, tapi dia salah menilai orang. Nggak, Asli Bapak itu bukan rekamannya, Pak. milik pribadi. Nggak Bapak boleh. bukan rekamannya. Anda Beliau nggak pernah menjadi menyatakan caleg. Kita ini pernah menjadi caleg. Nggak Bukan, pernah Pak. yang asli dibawa-bawa. Bapak dengar apa di Wijayanto? Pak Andi Wijayanto bilang pertama betul ada fotokopi legalisir, tapi juga beliau melihat ijazah asli. Melihat itu kopi Ya, kopi. kopi, fotokopi. Kopi. Dan Andi Wijayanto itu politisi, Pak. Masa dikasih ke kayak Wijayanto yang asli. Nah, ini nggak paham. Ini nggak paham Bapak hukum. satu persatu, Nggak Pak. paham peraturan ini. Oke, sebentar Pak Beator. Kursinya pergi Pak. Udah Iya, silakan Pak Rifai. Ya. Bicaranya ada etika Pak, jadi satu persatu biar enak deh, pemirsa juga dengarnya. Nah kedua gitu ya, itu kan ijazah-ijazah itu kan ada legalisirnya diserahkan kepada KPU. Ah, itu betul. Ya, Ah, itu betul. Nah sekarang Bapak bilang enggak. Jangan yang asli. Iya. Tadi kau bilang asli. Nggak boleh Legalisasinya. asli. Pak. Siapa percaya ijazah asli diserahkan? Pak di dalam rekamannya Andi Wijayanto, Bapak dengar sendiri, beliau pernah melihat ijazah aslinya. Ijazah asli itu milik pribadi kok. Satu ya, jadi Pak Jokowi nggak ada persoalan untuk administrasi ini dia tunjukkan. Nah sekarang selama ini Andi Wijayanto juga nggak mengatakan lihat ijazah sekelompok asli. orang, Enggak. ya sekelompok orang yang muncul itu pesan. 2 tahun menjelang Baik, sebentar. pilpres, ya TPU lalu menggugat Pak Jokowi yang meminta, polisi yang meminta, atau pihak yang netral meminta, pasti kami serahkan. Tapi kalau nanti akhirnya memang sampai ke pengadilan akan ditunjukkan ya Pak Rifai. Terus sesuai komitmen Pak Jokowi terakhir wawancara terakhir Yang di situ diminta nggak hasil ditunjukin. akan ditunjukkan. Oke, Gitu ya. oke. Akan diminta ditunjukkan gitu. Nah, tambah gawat kan? Bahkan Rizuryo pun ikut mengejeknya dengan cara mengetawai. Apa yang bisa kita simak dari situ? Saya ulangi lagi. Kalau itu bukan kebenaran, kalau itu bukan niat baik kita untuk membela seseorang yang jelas-jelas sudah salah, walaupun ada iming-iming uang, walaupun itu dibayar, walaupun kalau kita berbicara di depan publik, seperti nasibnya Ade Armando beberapa hari menjadi komisaris, tapi karena dipermalukan oleh Beator nih, bisa-bisa besok pagi dipecat jadi komisaris. Bisa aja kita lihat kan, jongos-jongos Jokowi yang lain kan sudah mulai tidak nampak lagi di layar. Seperti siapa, Sylvester dan lain-lainnya. Muncul yang baru. Nanti
kalau bernarasi di publik, walaupun seperti Adi Armando ini, orang kan menilai Adi Armando ini adalah seorang dosen, seorang doktor. Tapi kalau dipaksa-paksa diri kita ini membela yang tidak benar, membela yang membayar, ini akibatnya. Nah, kalau kita lihat Beator ini membela karena kebenaran, dia tidak takut. Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebenarnya kan perkara ini mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Sederhana kan? Bambang Tri, Gus Nur sudah dipenjara. Dan ini lebih gawat lagi Beator ini, sangat berani menurut saya. Mungkin beraninya karena benar. Itu mungkin yang bisa kita simak. Terima kasih.